Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Faradila dengan NIM 161423092, jurusan PG PAUD, kelas D semester 1. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, Ibu Vidyawati Monoarfa SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia, manfaat mempelajari bahasa Indonesia, ragam bahasa lisan ilmiah, dan ragam bahasa tulisan ilmiah, serta dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasannya. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Contohnya pada undang-undang menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu bahasa pengantar pendidikan. Contohnya saat dosen atau guru mengajar atau saat kita berinteraksi dengan dosen, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikutnya yaitu bahasa media massa. Contohnya pada siaran berita di televisi, penyiar berita menggunakan bahasa Indonesia. Yang berikutnya yaitu alat berkomunikasi. Contohnya saat berkomunikasi dengan orang lain, terutama dari yang luar daerah, kita menggunakan bahasa Indonesia agar memudahkan kita saat berkomunikasi. Manfaat mempelajari bahasa Indonesia. Manfaat dari mempelajari bahasa Indonesia yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air. Contohnya pada saat kita membaca Sumpah Pemuda, maka perasaan cinta pada tanah air akan tumbuh. Yang kedua, memudahkan komunikasi. Contohnya saat berada di luar daerah maupun luar pulau, kita menggunakan bahasa Indonesia karena tidak semua orang mengerti bahasa daerah kita. Yang ketiga, menumbuhkan ide-ide kreatif. Contohnya seperti kita bisa membuat puisi, menyusun pidato, dan lain-lain. Ragam bahasa ilmiah lisan. Ragam bahasa ilmiah lisan adalah bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi secara lisan. Dalam ragam bahasa ilmiah lisan, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Ciri-ciri dari ragam bahasa ilmiah lisan yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang lebih fleksibel, yang kedua, memerlukan kehadiran orang lain, yang ketiga, menggunakan kalimat yang panjang dan kompleks, yang keempat, terikat ruang dan waktu, yang kelima, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Contohnya pada saat kita berpidato, saat kita memberi sambutan, saat kita berceramah, saat kita berpresentasi, saat dalam sistem perkuliahan, dan lain-lain. Ragam bahasa ilmiah tulisan. Ragam bahasa tulisan ilmiah adalah ragam bahasa yang menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu yang pertama, menggunakan kosakata yang tepat dan konsisten. Yang kedua, struktur tulisan yang terdiri dari abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang objektif dan netral. Yang keempat, data tulisan harus objektif yang teruji kebenarannya secara empiris. Yang kelima, pemaparan data dan argumen yang didukung oleh bukti dan referensi. Ragam bahasa ilmiah tulisan digunakan dalam publikasi ilmiah seperti jurnal, artikel, atau tugas akademik. Sekian video penjelasan materi dari saya. Bila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.